Sistematika karya ilmiah. Yang pertama, kita analisis jenis karyanya terlebih dahulu. Dari ketiga karya ilmiah yang kami analisis, semuanya berjenis subresmi. Selanjutnya, bagian awal. Semua karya ilmiah ada bagian awalnya, yaitu yang berisi judul, abstrak, dan kata kunci. Di sini yang membedakan pada artikel jurnal dan artikel populer memiliki abstrak dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan pada artikel jurnal di sini berupa latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk proceeding seminar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk artikel populer berisi latar belakang dan tujuan. Nah, di sini perbedaannya pada artikel jurnal, pada tujuan ini bersifat tersirat. Dan untuk proceeding seminar ini ada manfaatnya, jadi lebih lengkap. Dan untuk artikel populer ini hanya ada latar belakang dan tujuan saja. Selanjutnya, metode penelitian. Pada artikel jurnal, metode penelitiannya yaitu dengan penelitian lapangan berupa angket dan wawasan. Pada proceeding seminar, di sini berupa penelitian lapangan juga, tetapi berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, artikel populer. Artikel populer ini menggunakan metode penelitian studi literatur, yaitu dari buku, jurnal, dan artikel internet. Nah, lanjut hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada artikel jurnal di sini sangat rinci, memiliki tabel dan grafik. Untuk proceeding seminar disampaikan dengan rinci, ada tabelnya juga dan ada narasinya. Lanjut artikel populer, di sini berbentuk pembahasan tema tanpa ada data lapangannya. Selanjutnya, simpulan dan saran. Di sini pada artikel jurnal dan proceeding seminar berbasis hasil penelitian, dan untuk artikel populer berbasis kajian teori. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Semua karya ilmiah yang kami analisis memiliki daftar pustaka, tetapi untuk artikel jurnal dan proceeding seminar ini lebih rapi. Sedangkan artikel populer ada, tapi formatnya sedikit bervariasi. Kesimpulannya, pada artikel jurnal, sistematikanya ini lebih lengkap dan ketat, dengan mencakup semua bagian dengan rinci dan berbasis penelitian primer. Untuk proceeding seminar, sistematikanya hampir sama dengan jurnal, tetapi sedikit lebih fleksibel dalam kedalaman teori dan hasil. Terkadang, proceeding seminar ini melaporkan hasil yang sementara. Dan untuk artikel populer, sistematikanya tetap mengikuti pola karya ilmiah, yaitu berupa judul, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, dan simpulan. Tetapi, pada artikel populer ini lebih bebas, tidak memakai data lapangan langsung, melainkan mengolah literatur. Perbedaan antara ketiga karya ilmiah tersebut yaitu, untuk yang pertama adalah formalitas. Pada artikel jurnal sangat formal, untuk proceeding seminar formal, dan pada artikel populer juga formal tapi lebih santai. Selanjutnya keringkasan. Pada artikel jurnal penggunaan bahasanya padat dan efektif, untuk proceeding seminar juga padat tetapi kadang kalimatnya panjang, sedangkan pada artikel populer lebih bersifat naratif dan kadang bertele-tele. Selanjutnya, untuk keterkaitan puebi pada artikel jurnal sangat sesuai, pada proceeding seminar juga sesuai, sedangkan pada artikel populer ada kesalahan kecil seperti typo. Dan yang terakhir, penggunaan istilah ilmiah. Pada artikel jurnal dan proceeding seminar, penggunaan istilah ilmiahnya banyak dan konsisten. Sedangkan pada artikel populer, penggunaan istilah ilmiahnya juga ada, tapi lebih populer dan tidak seketat jurnal. Jenis kesalahan yang terdapat pada artikel jurnal dan proceeding, contohnya kendala-kendala, dapat diperbaiki menjadi kendala saja. Penggunaan istilah asing tanpa terjemahan
learning resources by design. Sebaiknya diterjemahkan. Typo meningkatkan, seharusnya meningkatkan di artikel populer. Kesesuaian isi karya ilmiah yang berjudul Kendala Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum 2013. Permasalahan yang diangkat dengan spesifik, yaitu sesuai dengan judulnya, seperti keterbatasan sarana, kompetensi guru, dan dukungan lembaga. Permasalahan ini dirumuskan dengan jelas, meskipun tidak dalam bentuk pertanyaan yang eksplisit. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori kajian pustaka. Artikel ini menguraikan beberapa teori terkait dengan kurikulum, kemudian implementasi, serta faktor-faktor penghambat. Nah, rujukan dari artikel ini berasal dari sumber-sumber yang primer, seperti Undang-Undang Sisdiknas, Permendikbud, dan buku pakar pendidikan. Namun, kajian pustaka belum dipisahkan dalam subbab tersendiri. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan instrumen angket dan wawancara kepada beberapa guru di Yayasan Canisius di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Data yang dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil menunjukkan berbagai kendala dalam implementasi kurikulum 2013, seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan fasilitas, dan kesulitan memahami pendekatan tematik. Data yang dipaparkan dalam bentuk tabel, grafik, dan pembahasan dalam mendasarkan kategori sumber kendala. Kemudian yang selanjutnya, kesesuaian isi karya ilmiah yang berjudul Pentingnya Karakter untuk Pembelajaran dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Digital. Permasalahan pada karya ilmiah ini difokuskan pada pentingnya pendidikan karakter dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Meskipun rumusan masalahnya tidak dibuat dengan eksplisit, tujuan penulisannya memperjelas fokus kajian. Selanjutnya, teori atau kajian pustaka. Artikel ini memuat teori mengenai konsep karakter, pendidikan karakter, serta tantangan pendidikan di era digital. Kajian pustaka disajikan dalam bentuk narasi terintegrasi dalam pendahuluan tanpa subbagian yang terpisah. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel internet yang relevan. Pemilihan sumber memperhatikan kredibilitas dan kesesuaian dengan tema. Hasil pembahasan dari dua tema besar, yaitu urgensi pendidikan karakter dan strategi integrasi karakter dalam pembelajaran digital. Pembahasannya dihubungkan dengan fenomena nyata serta didukung dengan teori yang relevan. Dan kesesuaian isi karya ilmiah yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di kelas 5 SD Negeri 104197 Desa Klambir. Permasalahan diangkat dengan jelas, yaitu sesuai dengan judulnya, kemudian faktor pendukung dan penghambatnya, serta solusi yang diterapkan. Fokus permasalahan disampaikan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu teori atau kajian pustaka. Teori yang digunakan meliputi konsep pembelajaran tematik, karakteristik kurikulum 2013, peran guru, serta faktor-faktor pembelajaran. Teorinya diambil dari sumber yang valid seperti Permendikbud, buku teks pendidikan, dan penelitian terdahulu, meskipun kajian teorinya tidak disajikan dalam subbab khusus. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah meliputi kepala sekolah, guru kelas 5, dan siswa. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen. Data yang dianalisis dengan teknis reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.
Hasilnya menggambarkan proses pelaksanaan pembelajaran tematik, hambatan seperti keterbatasan alat peraga, serta faktor pendukung seperti keterlibatan aktif siswa. Data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi mendalam. Kesimpulan yang dapat diambil dari kesesuaian isi 3 artikel di samping adalah yang pertama, yaitu artikel jurnal. Karya ilmiah ini memenuhi syarat karena sistematis, berbasis data lapangan, mengaitkan hasil dengan teori, serta menyajikan solusi terhadap kendala yang ditemukan. Yang kedua yaitu artikel populer. Karya ilmiah ini memenuhi syarat artikel ilmiah populer yang sistematis, berbasis sumber terpercaya, bahasa komunikatif ilmiah, dan memberikan rekomendasi praktis untuk dunia pendidikan. Dan yang terakhir yaitu proceeding seminar. Karya ilmiah ini memenuhi syarat karena sistematis, menggunakan metode ilmiah, berbasis data lapangan, serta mengaitkan hasil temuan dengan landasan teori yang kuat.